Kembali dari dunia abadi. Audiobook Novel Silat. Episode 34. Gu Xiaosui menolak untuk direndahkan oleh Tang Xiu. Dia balas menatapnya dan berkata, "Tentu saja, tuanku punya caranya sendiri. Aku sudah menjawab pertanyaanmu, sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaanku." Tang Xiu terdiam. Ia duduk kembali di kursinya dan perlahan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, Tang Xiu membuka matanya lagi, cahaya terang bersinar dari matanya. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir. Jika jawaban Anda memuaskan saya akan menjawab pertanyaan Anda." "Silakan bertanya." Gu Xiaosui mengernyitkan alisnya, tetapi dia tetap menjawab. Tang Xiu bertanya, "Pernahkah kau mendengar nama Periwan Hua, Kaisar Agung dan King, dan Setan Sitar Jiu Yao?" "Periwan Hua? Kaisar Agung dan King? Setan Sitar Jiu Yao?" Aura pembunuh yang dingin terpancar dari tubuh Gu Xiaosui saat dia berbicara dengan nada suara yang rendah. "Sudah berkali-kali aku mendengar guruku mengucapkan nama-nama ini dalam keadaan tidak sadarnya. Mereka semua dikutuk, mereka semua harus mati." "Mereka harus mati?" Jantung Tang Xiu bergetar hebat saat dia merasakan aura pembunuh dari Gu Xiaosui. Dalam sekejap, ia akhirnya yakin bahwa murid kesayangannya masih hidup. Tidak hanya dia masih hidup, tetapi dia juga tahu apa yang terjadi padanya. Yang lebih penting, dia membenci bajingan terkutuk yang telah mengkhianatinya, bahkan dia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap mereka. Hal yang paling dikhawatirkan Tang Xiu tidak terjadi. Hal ini membuat hatinya dipenuhi perasaan puas karena rasa rindu yang ia miliki terhadap muridnya, orang yang ia asuh dan besarkan, juga semakin bertambah. Dia menatap Gu Xiaosui dan berkata dengan serius, "Itu terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja yang muncul karena banyak sebab yang menyebabkannya sampai ke dunia abadi. Selama 10.000 tahun hidup di dunia abadi dan dengan menjentikkan jari, itu hilang. Mungkin takdirku tidak ada hubungannya karena aku tidak lenyap dan jiwa serta kesadaranku kembali ke bumi. Dalam hidupku ini, aku memiliki orang-orang yang paling aku benci dan juga seseorang yang paling aku rindukan. Aku pernah menerima seorang murid. Namanya Guyan Er dan akulah yang memberinya nama ini dan juga membesarkannya. Sayangnya." Gu Xiaosui tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergetar hebat saat dia menatap Tang Xiu yang penuh dengan kenangannya. Mengabaikan tatapan mata semua orang di dalam kedai kopi ke arahnya, dia berputar mengelilingi meja dan langsung berlutut dan berseru dengan suara gemetar. "Murid Agung Gu Xiaosui, memberi hormat kepada Guru Agung." Tang Xiu buru-buru bertanya, "Gurumu, apakah dia benar-benar muridku?" "Ya." Jawaban Gu Xiaosui sangat tegas. Tang Xiu bertanya lagi, "Di mana dia?" Gu Xiaosui berkata, "Aula Pesta Abadi." Pupil mata Tang Xiu mengecil. Tanpa ragu, dia berkata, "Ayo kita pergi ke Pulau Jingmen sekarang. Dan segera pergi ke Aula Pesta Abadi." Waktu berlalu bagaikan anak panah. Sebagai seorang guru dan juga seorang ayah, ia akhirnya memperoleh berita tentang muridnya. Ia tidak sabar dan berharap dapat menumbuhkan sayap dan segera terbang ke Aula Pesta Abadi di Pulau Jingmen untuk menemui muridnya. Ia ingin bertanya, mengapa tidak ada berita darinya di masa lalu, dan mengapa ia tidak dapat menemukannya selama ribuan tahun? Gu Xiaosui berdiri dari lantai, tetapi dia tidak mengikuti Tang Xiu keluar. Ekspresi ingin berbicara terlihat di wajahnya, tetapi dia ragu-ragu untuk melakukannya. Setelah melihat Tang Xiu telah keluar sejauh belasan langkah, dia berkata sambil tersenyum paksa, "Guru besar, bisakah Anda menunggu?" Tang Xiu menghentikan langkahnya lalu berbalik dan bertanya dengan ekspresi terkejut, "Kenapa kamu tidak keluar saja?" Gu Xiaosui berjalan dengan tenang ke arah Tang Xiu sambil tersenyum masam. "Grandmaster, mari kita kembali ke tempat duduk kita dulu. Ada beberapa hal yang belum saya ceritakan kepada Anda. Setelah saya selesai menceritakannya, Anda dapat memutuskan apakah kita harus pergi ke Pulau Jingmen sekarang." Alis Tang Xiu berkerut. Dia melirik Gu Xiaosui beberapa kali, lalu kembali ke kursi dan duduk. Sambil menatap Gu Xiaosui di depannya, dia berkata,
Katakan padaku, aku mendengarkan. Gu Xiaosui mengangguk pelan. Dia memilah-milah pikirannya selanjutnya dan kemudian berkata, Grandmaster, apakah Anda pernah mendengar tentang formasi Space Magic? Susunan sihir luar angkasa? Bukankah ini hal yang tidak pernah diwariskan dan disebarkan oleh Shade Demon Zhushou? Zhushou adalah salah satu suprim tahap akhir terkuat di dunia abadi yang memahami misteri waktu dan ruang dan menciptakan mahakarya formasi yang kuat. Formasi Space Magic. Di dunia abadi, jika orang bertanya siapa yang kecepatannya tercepat dan siapa yang selalu meneliti tentang hal-hal teraneh, jawabannya tanpa diragukan lagi adalah Demon Shade Zhushou ini. Aku tahu. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Gu Xiaosui berkata perlahan. Ribuan tahun yang lalu, guruku mengambil risiko besar untuk menyusup ke pulau waktu dan memikirkan segala cara dan upaya untuk bersekongkol melawan setan bayangan Zhushou dan menjadi murid langsungnya untuk mendapatkan bagan susunan sihir luar angkasa ini darinya di sana. Dia sepenuhnya berfokus untuk memahami susunan ini selama beberapa milenium, dan kemudian, Zhushou juga mengejarnya selama ribuan tahun setelahnya. Akhirnya, dia mampu memahami sepenuhnya rahasia sihir luar angkasa. Namun, terakhir kali dia menggunakan susunan formasi ini, Zhushou melukainya dengan parah dengan mimpi buruk senja miliknya. Apa katamu? Raut wajah Tang Xiu berubah drastis karena semua kecurigaan dan keraguan dalam hatinya lenyap. Dia akhirnya mengerti mengapa muridnya bisa datang ke bumi. Di antara semua suprim di dunia abadi, jika ada satu orang yang memiliki secercah harapan untuk tiba di bumi, orang itu tidak diragukan lagi adalah Zhushou karena dialah yang memahami rahasia waktu dan ruang. Dan jika ada keterlibatannya dan Zhushou memiliki beberapa akun untuk diselesaikan dengannya, dia mungkin dapat menemukan bumi. Namun, ketika Tang Xiu berada di dunia abadi, dia hanya memiliki beberapa kontak dengannya dan tidak ada hutang yang harus dibayar di antara mereka. Terlebih lagi, jika dia ingin menghitung koordinat ruang bumi, dia harus memiliki kemampuan, yaitu mempelajari rahasia utama seni ramalan pergerakan bintang Kaisar Surgawi, jika tidak, Zhushou tidak akan bisa datang ke bumi. Tang Xiu dapat memastikan bahwa murid kesayangannya tidak hanya telah mempelajari susunan sihir luar angkasa, tetapi dia juga telah mempelajari seni ramalan kemajuan bintang Kaisar Surgawi di sana. Apakah kamu sudah selesai? Tang Xiu menatap tajam ke arah Gu Xiaosui seraya bertanya dengan nada tenggelam. Gu Xiaosui mengangguk dan berkata, sedikit yang aku tahu tentang masalah tuanku. Dan itu saja yang aku ketahui. Tang Xiu bangkit lagi dan berkata, ayo pergi ke Pulau Jingmen. Ketika mereka tiba di bandara dengan mobil, Tang Xiu merasa tertekan. Hanya ada 2 penerbangan ke Pulau Jingmen setiap hari, dan penerbangan terakhir telah lepas landas 20 menit yang lalu. Jika dia ingin pergi ke Pulau Jingmen hari ini, dia perlu mencari cara lain. Namun, waktu untuk menempuh jalan lain akan memakan banyak waktu. Dan ini adalah penderitaan yang tak tertahankan bagi Tang Xiu yang tidak sabaran. Ada seseorang yang bisa kupikirkan untuk membantu. Dengan rok putihnya yang berkibar, Gu Xiaosui berkata dengan ekspresi penuh pertimbangan saat dia berdiri di samping Tang Xiu. Siapa yang dapat kau pikirkan? Tanya Tang Xiu. Bab 141, Ouyang Lulu terkejut. Senyum tipis tersungging di wajah Gu Xiaosui. Dalam sekejap, citra kecantikannya yang bagaikan gunung es runtuh dan digantikan oleh sikap lembut kecantikan yang dapat menumbangkan sebuah negara. Ouyang Lulu adalah wanita kaya dan dia juga menderita misofobia. Yang paling tidak disukainya adalah menumpang kendaraan orang lain, dan menghabiskan uang untuk naik pesawat penumpang umum. Jika tebakanku benar, karena dia mengendarai mobilnya sendiri, itu berarti dia telah menggunakan jet pribadinya sendiri ketika datang ke sini dari Pulau Jingmen. Tang Xiu menatap kosong dan berkata, dia pasti membawa mobilnya sendiri? Hari ini, dia memberiku tumpangan dan bertindak sebagai sopirku dengan mobilnya sendiri, bukan? Gu Xiaosui buru-buru berkata. Tidak, bukan. Mobilnya punya plat nomor, tapi bukan plat nomor sementara. Yang dia bawa hari ini hanyalah mobil sementaranya. Tang Xiu berkata dengan ekspresi terkejut. Kau menyadarinya? Dengan senyum tipis, Gu Xiaosui berkata. Kemampuan pengamatanku selalu bagus.
Karena dia telah menentukan identitas Tang Xiu, dia menjadi lebih dekat dengan Tang Xiu. Gu Yan'er mengadopsinya sejak dia masih kecil, membesarkannya, mendidiknya, dan menanamkan konsep menghormati dan menghargai gurunya jauh di dalam jiwanya yang terdalam. Dia tahu bahwa Tang Xiu mengadopsi gurunya. Jika tidak ada Tang Xiu, gurunya tidak akan ada, dan tanpa dia, dia tidak akan ada hari ini. Tang Xiu mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Ouyang Lulu. Apa itu? Suara tidak senang Ouyang Lulu keluar dari telepon. Tang Xiu merasa agak canggung. Entah mengapa dia merasa seperti orang yang hanya menelepon seseorang saat dibutuhkan, dan mengusir mereka saat tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, sikapnya sekarang jauh lebih ramah daripada sebelumnya. Dengan nada yang sangat lembut, dia berkata, "Lulu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Bagaimana kabarmu di Star City?" "Lulu?" Di sisi lain, kemarahan di wajah Ouyang Lulu langsung membeku. Ini adalah pertama kalinya Tang Xiu meneleponnya seperti ini. Dengan mata penuh ketidakpercayaan, dia memegang telepon dan bertanya, "Apa rencana aneh yang kamu miliki sekarang? Aku akan memberitahumu, wanita ini sama sekali tidak akan bekerja sebagai sopirmu lagi." Dia benar-benar menggigit kata, "pengemudi," ini dengan keras. Tang Xiu berkata sambil tertawa, "Aku memang punya sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Jika kamu bisa membantuku, maka kamu akan menjadi temanku nanti." "Benar-benar?" Ouyang Lulu menjawab dengan nada terkejut. Dengan nada meyakinkan, Tang Xiu memberikan jaminannya. "Itu benar. Sama seperti emas asli." Ouyang Lulu berkata dengan gembira. "Kalau begitu katakan saja. Untuk apa kau menginginkan bantuanku?" Tang Xiu berkata sambil tertawa. "Sebenarnya, tidak masalah. Aku punya urusan mendesak dan harus pergi ke Pulau Jingmen. Namun, penerbangan terakhir bandara sudah berangkat hari ini. Kudengar dari Gu Xiaosui bahwa kau punya jet pribadi. Aku ingin meminjam jet pribadimu ke Pulau Jingmen. Bagaimana? Bisakah kau membantuku?" "Gu Xiaosui, kau memanggilku untuk mencium pantatnya." "Tidak mungkin." Jejak kesedihan dan kepedihan muncul di hati Ouyang Lulu saat dia berpura-pura berteriak dengan nada kesal. Setelah menyadari bahwa pikirannya tidak pada jalur yang benar, dia segera menambahkan, "Tetapi jika kamu memberitahuku sesuatu yang baik dan menyenangkan untuk didengar, aku akan segera bergegas ke bandara dan membawamu ke Pulau Jingmen sekarang juga, bagaimana?" Tang Xiu berkedip. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Apakah gadis ini gila? Dia ingin dia mengatakan sesuatu yang baik padanya. Bukankah dia dipanggil Ouyang Lulu? Dia pernah memanggilnya Lulu dan dia sudah menjadi akrab seperti ini. Hanya karena enak didengar? Dia harus mengatakan sesuatu yang enak didengar? Ouyang Lulu bilang aku harus mengatakan sesuatu yang enak didengar. Apa yang harus kukatakan padanya? Tang Xiu menoleh ke arah Gu Xiaosui sambil bertanya dengan ekspresi bingung. Sebenarnya, Gu Xiaosui dapat mendengar isi pembicaraan Tang Xiu dan Ouyang Lulu. Setelah melihat ekspresi bingung di mata Tang Xiu, dia menjadi sombong di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah Tang Xiu konyol atau berpura-pura. Ouyang Lulu adalah seorang wanita muda, emosinya telah muncul dan dia sengaja menggodanya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menyadarinya. Namun, Ouyang Lulu biasanya adalah seorang putri yang sombong seperti biasanya. Bagaimana dia bisa membuat kesulitan seperti itu bagi Grandmaster kali ini? Apakah karena Grandmaster telah menjadikannya sopirnya dan itu membuatnya tidak senang? Pikiran Gu Xiaosui menjadi kosong. Ia berpikir cukup lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Guru besar, pujilah dia dengan mengatakan bahwa dia cantik dan memiliki pembawaan yang baik. Katakan padanya bahwa semua orang mencintainya seperti melihat bunga yang mekar." "Aduh." Dengan ekspresi aneh, Tang Xiu menatap Gu Xiaosui dan berkata di telepon sesuai dengan sarannya. "Lulu, kamu adalah wanita cantik yang unik dan sangat cantik, kamu memiliki pembawaan yang baik, dan semua orang mencintaimu seperti melihat bunga yang sedang mekar. Kamu memiliki hati seorang Buddha. Sekarang kamu dapat membawa kami ke Pulau Jingmen, kan?" Di sisi lain, Gu Xiaosui hanya bisa mengagumi guru besarnya.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan menyalin tempel kata-kata yang baru saja diajarkannya. Tidak bisakah dia menemukan sesuatu yang baru dan mengatakan sesuatu yang lebih enak didengar? Dia tahu betul karakter Ouyang Lulu. Dia yakin Ouyang Lulu pasti tidak akan puas mendengar kata-kata seperti itu, bahkan mungkin akan terus mempersulit Tang Xiu. Di sisi lain, ekspresi marah Ouyang Lulu akhirnya menghilang sepenuhnya. Sambil menyeringai karena gembira, dia berbicara melalui telepon. Anggap saja sudah selesai. Karena bibi buyutmu ini merasa senang sekarang, aku akan membantumu kali ini, meskipun dengan enggan. Ingatlah bahwa kamu adalah teman Ouyang Lulu ini nanti. Seorang teman yang tidak akan pernah bisa kau rahasiakan dan mampu menceritakan semuanya padaku, ya kan? Baiklah. Jawaban Tang Xiu sederhana dan jelas. Ouyang Lulu berkata, sekarang tunggu di bandara, aku akan segera menyusul. Tang Xiu menyingkirkan teleponnya sambil menatap Gu Xiaosui dan berkata, Ouyang Lulu segera menyusul. Kita tunggu saja di sini. Terjadi hubungan arus pendek dalam otak Gu Xiaosui. Dengan ekspresi yang tidak masuk akal, dia menatap Tang Xiu. Bahkan saat dia memeras otaknya, dia tidak dapat memahami mengapa Ouyang Lulu, putri yang begitu sombong dan angkuh, bisa memaafkan Tang Xiu dengan mudah. Dia bahkan menuruti dan berjanji dengan sangat senang. Dia tiba-tiba merasa telah memasuki semacam ilusi. Sihir macam apa yang diberikan oleh guru besarnya kepada Ouyang Lulu? Setengah jam kemudian, Ouyang Lulu, dengan sepatu bot kulit hitamnya, melangkah maju dan bergegas. Dia mengenakan pakaian kulit hitam mengilap, bahkan jubahnya juga hitam. Tang Xiu menatap Gu Xiaosui yang mengenakan pakaian serba putih. Lalu menatap Ouyang Lulu yang mengenakan pakaian serba hitam. Meskipun dia tidak memiliki potensi untuk menjadi anak yang hilang, dia tetap merasa bahwa pemandangan saat ini cerah, memancarkan perasaan berani dan menakjubkan. Apakah aku terlihat baik? Ouyang Lulu tersenyum lembut dan berputar di depan Tang Xiu. Jubah hitam anti anginnya berkibar. Dia tampak sangat keren dan anggun, memancarkan semacam perasaan liar dan bersemangat alami yang menambah pesonanya. Kamu tampak hebat. Pada saat itu, Tang Xiu tidak mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan perasaannya saat dia mengangguk dan menjawab dengan tulus. Ouyang Lulu tersenyum puas. Kemudian, dia segera berjalan ke sisi Gu Xiaosui dan memegang lengannya dengan erat. Xiaosui, apakah kamu sudah selesai membicarakan urusanmu? Gu Xiaosui mengangguk pelan. Ouyang Lulu berkata sambil tertawa. Katakan padaku jika Tang Xiu berani menindasmu. Meskipun orang ini biasanya bertingkah seperti orang sombong yang menyebalkan, tapi dia baik hati. Tapi karena aku sudah menjadi salah satu orang di sekitarnya, aku punya banyak cara untuk meluruskannya. Gu Xiaosui segera berkata, Lulu, jangan katakan hal itu pada Grandmaster. Kamu apa? Ekspresi Ouyang Lulu berubah kosong saat dia mengusap telinganya dengan keras. Apakah itu halusinasi pendengaran? Ya. Pasti begitu, dia hanya mendengar saja. Ouyang Lulu berkata, Xiaosui, Tang Xiu benar-benar pengganggu yang baik. Selama kamu punya masalah dengannya, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa membuatnya memohon belas kasihan. Gu Xiaosui melirik Tang Xiu sambil berkata dengan putus asa. Lulu, Grandmaster berpikiran luas. Dia sangat baik kepada orang lain. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu lagi nanti. Atau, kalau tidak, aku akan marah padamu. Dengan ekspresi terkejut, Ouyang Lulu menunjuk ke arah Tang Xiu dan berseru. Kakakmu, kamu panggil Tang Xiu dengan sebutan apa? Kamu memanggilnya Grandmaster? Apakah aku tidak salah dengar? Kamu benar-benar memanggilnya Grandmaster? Hehe. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi Grandmastermu? Gu Xiaosui mengangguk dan berkata dengan serius. Dia benar-benar guru besarku. Guru dari guruku. Lulu, jika kau ingin tetap berteman denganku, kau harus menghormati guru besarku. Ouyang Lulu tercengang mendengar kata-kata Gu Xiaosui. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan menjadi guru besar Gu Xiaosui, bahkan guru dari gurunya. Berapa umur Tang Xiu? Gu Xiaosui dibesarkan oleh gurunya. Usia gurunya setidaknya 2 kali lipat usianya, bukan?
Seorang wanita berusia 40 tahun, benar-benar memanggil Tang Xiu dengan sebutan guru. Ini. Karena Gu Xiaosui tidak menjelaskan lebih lanjut, Tang Xiu tentu saja tidak akan menjelaskannya. Mereka tetap diam sambil memperhatikan ekspresi terkejut Ouyang Lulu. Xiaosui, kamu belum menjawab pertanyaanku. Setelah waktu yang cukup lama, barulah Ouyang Lulu menjabat tangan Gu Xiaosui dan bertanya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Ujarnya lalu melanjutkan. Kecuali, saya harap kamu tidak menceritakan masalah ini ke orang lain, bahkan jika itu keluargamu. Baru sekarang Ouyang Lulu menyadari bahwa ada terlalu banyak rahasia antara Gu Xiaosui dan Tang Xiu. Dia dikejutkan oleh luapan rasa ingin tahu yang menggores hatinya dan sangat membangkitkan minatnya. Namun, dia dengan paksa menekannya karena kata-kata Gu Xiaosui. Setelah terdiam lama, barulah dia perlahan mengangguk. Aku berjanji akan mengubur masalah ini jauh di dalam hatiku. Tang Xiu kemudian berkata. Ayo pergi sekarang. Aku benar-benar terburu-buru. Ouyang Lulu menatapnya dalam-dalam. Semakin dia mengenalnya, semakin dia merasa bahwa dia tidak bisa melihatnya. Baginya, Tang Xiu mengirimkan kekuatan magnet yang kuat, dan ketertarikannya padanya menjadi lebih kuat dan dia menjadi lebih tertarik padanya, menyebabkan dia ingin mengungkapkan semua lapisan kabut yang menyelimuti Tang Xiu. Di Bandara Star City, Ouyang Lulu menuntun Tang Xiu dan Gu Xiaosui melewati lorong VIP. Sementara petugas bandara mengendarai mobil dan membawa mereka ke apron bandara. Sebuah jet pribadi kecil berwarna perak kemudian muncul di depan Tang Xiu. Badannya ramping, dengan garis-garis merah yang membentuk pola bunga peoni yang cantik. Sepasang sayapnya terbuka seolah-olah itu adalah burung besar di tanah. Bos! Seorang lelaki dengan aura dewasa terpancar dari tubuhnya memegang setumpuk dokumen dan menunggu di bawah tangga. Ouyang Lulu bertanya. Apakah Anda sudah menerapkan prosedur lepas landas kepada manajemen bandara? Dia menjawab dengan hormat. Saya sudah mengajukan permohonan. Mereka sudah memberikan persetujuan, kita bisa lepas landas dalam 15 menit. Pilot dan pramugari sudah menunggu di kabin. Bagus. Ouyang Lulu membalas dan menuntun Tang Xiu menaiki tangga. Interiornya mewah, dengan karpet lembut, sofa kulit yang luas, dan perabotan mewah. Meskipun dia tidak tahu nilai jet pribadi ini. Namun, Tang Xiu tidak hanya diam-diam memujinya, dia juga bisa melihat bahwa itu benar-benar mewah dengan melihat dari interiornya. Bagaimana menurutmu? Apakah jet pribadiku cukup bagus? Dengan sedikit ekspresi bangga di wajahnya, Ouyang Lulu menghampiri Tang Xiu. Tang Xiu menjawab dengan jawaban ringan. Tidak buruk. Di matanya, penilaian, lumayan, sudah merupakan penilaian yang sulit didapat. Dan Ouyang Lulu tidak mengerti watak seperti itu yang dimilikinya. Namun, Gu Xiaosui sangat jelas tentang hal itu. Tang Xiu, bagaimanapun juga, hanyalah seorang tertinggi di dunia abadi. Dia berada di atas ratusan juta orang, dan orang-orang yang kuat dan berkuasa saat itu. Pemandangan mewah macam apa yang belum pernah dia lihat? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 142, di dasar laut. Ouyang Lulu memutar matanya ke arah Tang Xiu saat mendengar komentarnya. Kemudian, dia membawa Gu Xiaosui memasuki jet pribadinya dengan penuh semangat. Bagian dalam jet pribadi ini tidak hanya memiliki ruang tamu, tetapi juga kamar tidur, dapur, kamar kecil, kamar ganti, dan bahkan kamar mandi mewah. Gu Xiaosui selalu menjaga penampilannya yang acuh tak acuh dan tenang meskipun melihat kabin mewah itu. Bahkan tidak ada sedikit pun perubahan suasana hati yang tidak menentu darinya. Hanya saja dia sesekali melirik Tang Xiu dengan ekspresi hormat dan kagum di matanya. Sebenarnya, bukan hanya Ouyang Lulu yang penuh rasa ingin tahu terhadap Tang Xiu, bahkan Gu Xiaosui juga sama. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana reaksi seorang suprim yang pernah berdiri menyendiri di puncak, di atas ribuan ras dan makhluk surgawi yang kuat di dunia abadi. Perbedaan macam apa yang dimiliki orang seperti itu, dibandingkan dengan orang biasa? Di Bandara Pulau Jingmen. Hari sudah siang ketika jet pribadi berwarna perak itu mendarat di landasan bandara. Mereka bertiga keluar dari bandara ketika seorang pria paruh baya bertubuh besar dengan wajah muram datang menyambut mereka. Bos kecil.
Gu Xiaosui mengangguk pelan dan menunjuk ke arah Tang Xiu. Paman Awen, Paman Awu, dia adalah Tang Xiu. Mulai sekarang dia akan menjadi Master Aula Pesta Abadi. Perlakukan dia seperti kamu memperlakukan masterku. Apakah kamu mengerti? Tuan Tang. Baik Mo Awen maupun Mo Awu menatap Tang Xiu dengan heran. Mereka mengenal Tang Xiu, karena dia, bagaimanapun juga, dapat dikatakan telah menciptakan sensasi besar di Aula Pesta Abadi beberapa hari yang lalu. Mereka memiliki rasa hormat yang sangat dalam kepadanya. Dan sekarang, meskipun mereka tidak mengerti setelah mendengar ucapan bos kecil mereka, mereka tetap memilih untuk patuh dan berbicara serempak dengan sikap hormat. Bos besar. Tang Xiu menoleh ke arah Gu Xiaosui sambil mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu dengan ini? Anda adalah guru besar saya." Itulah yang guru katakan sebelumnya. Saya hanya melakukan apa yang guru perintahkan. Tang Xiu tersenyum terpaksa dan tak berdaya. Ia menatap Mo Awen dan Mo Awu, lalu mengangguk kepada kedua bersaudara itu meskipun ia tidak mengatakan apapun. Mo Awen berkata dengan hormat, "Bos besar, bos kecil, mobilnya sudah siap. Apakah kita kembali ke Aula Pesta Abadi, atau?" Gu Xiaosui berkata, "Ayo kembali ke Aula Pesta Abadi." Ouyang Lulu menatapnya lalu menatap Tang Xiu. Meskipun dia benar-benar ingin pergi bersama mereka ke Aula Pesta Abadi, tetapi dia menyadari bahwa mereka pasti memiliki beberapa hal penting untuk dilakukan. Mungkin tidak pantas jika dia mengikuti mereka ke sana. Setelah ragu-ragu sebentar, barulah dia menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. "Pokoknya, aku akan kembali ke Klub Paradise." Gu Xiaosui mengangguk dan berkata, "Jika kamu punya waktu, datanglah menemuiku di Aula Pesta Abadi." "Baiklah." Ouyang Lulu segera menurutinya. Dia berdiri diam di tempatnya, memperhatikan punggung Tang Xiu dan Gu Xiaosui, perasaan tak berdaya muncul di hatinya. Sebelumnya, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan pernah menjadi kusir kereta Tang Xiu lagi. Namun, setelah beberapa kata pujian dari Tang Xiu, dia mendapati dirinya menjadi konyol dan menjadi kusir kereta untuk kedua kalinya. Di Aula Pesta Abadi. Setelah kedua mobil memasuki tempat parkir, Tang Xiu, bersama dengan Gu Xiaosui, berjalan berdampingan menuju jalan setapak yang jauh. Dia dapat melihat bahwa arah di depan mengarah ke garis pantai bagian dalam laut. Di pantai, Gu Xiaosui melepaskan tali dan menaiki perahu kecil. Tang Xiu mengikutinya, dan setelah menaikinya, dia bertanya dengan ekspresi bingung. "Kita harus pergi ke laut? Apakah Yan Er ada di laut?" Gu Xiaosui mengangguk dan menjawab, "Grandmaster, silakan ikut denganku, Anda akan mengetahuinya dengan jelas nanti." Perahu kecil itu tidak memiliki dayung, tetapi ketika mereka berdua berdiri di atasnya, perahu itu bergerak otomatis meskipun tidak ada angin. Perahu itu perlahan bergerak menuju laut, lalu berhenti di tengah laut setelah menempuh jarak 1 kilometer. Gu Xiaosui menggerakkan kakinya dengan ringan saat sosoknya yang sempurna dan halus melayang di udara setinggi 10 meter dari permukaan laut. Bersamaan dengan lambaian kedua tangannya, aliran qi yang kuat menciptakan jalur. "Ah, pola susunan." Raut wajah Tang Xiu berubah saat dia secara spontan melepaskan indera spiritualnya. Wis! Permukaan laut seakan terbelah oleh pedang saat air laut menyebar ke sisi-sisinya. Mengamati dengan indera spiritualnya, Tang Xiu dapat melihat fluktuasi pola susunan yang terpancar keluar dari dasar laut. Susunan lautan giok bumi surga. Tang Xiu menghela napas dan meratap. Sebelumnya, dia memiliki formasi lautan giok bumi surga ini di pavilion perpustakaannya. Gu Xiaosui melayang turun sambil berdiri berdampingan dengan Tang Xiu. Ekspresi gembira terpancar di wajahnya saat dia berbicara dengan hormat. "Grandmaster, inilah formasi lautan giok bumi surga yang telah diatur oleh Master. Dan Master berada 100 meter di dasar laut. Silakan ikut dengan saya." "Baiklah." Tang Xiu mengikutinya dari belakang dan melompat ke air laut menuju jalur saluran. 100 meter di dasar laut. Pagoda yang sangat indah, dengan ketinggian lebih dari 10 meter,
memancarkan cahaya yang cemerlang dan berkilauan karena aliran ki spiritual dari segala arah dasar laut seperti air pasang yang meluap ke bagian dalamnya. Hanya dengan sekali pandang, Tang Xiu dapat mengenali bahwa ini adalah perangkat ajaib yang pernah ia berikan kepada Guyan Er di masa lalu. Itu dapat digunakan untuk menyerang dan juga untuk menjaga harta karun dunia abadi. Gu Xiaosui berhenti di depan pintu pagoda dan menoleh ke arah Tang Xiu, lalu berkata, "Guru besar, Andalah yang memberikan alat ajaib ini kepada guru. Anda seharusnya tahu cara membuka pintu pagoda ini. Kalau begitu, Anda bisa membukanya." Tang Xiu mengangguk. Jari-jarinya menjepit ukiran bunga teratai dan berteriak pelan. "Di antara para kaisar langit dan bumi yang mendalam, hanya aku sendiri yang merupakan satu-satunya penguasa yang dihormati." Akan tetapi, pintu pagoda itu bahkan tidak mengeluarkan suara atau gerakan sedikit pun setelah suara Tang Xiu jatuh. Tang Xiu menatap kosong dan hanya memperlihatkan senyum paksa setelahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah kehilangan kekuatan sihirku. Kekuatanku jauh lebih rendah dari sebelumnya, jadi aku tidak bisa membuka pintu pagoda ini dengan metode normal." Setelah berkata demikian, ia melangkah ke dinding di samping pintu pagoda sambil jari-jarinya menjepit ukiran naga emas di dinding dengan ketukan teratur sebanyak 9 kali. Tiba-tiba, pintu pagoda yang tadinya tidak bergerak, perlahan terbuka. "Ini?" Gu Xiaosui menatap metode Tang Xiu dengan ekspresi terkejut. Dia tidak meragukan identitas Tang Xiu, tetapi dia sedikit berniat menguji Tang Xiu ketika dia memintanya untuk membuka pintu pagoda yang indah itu. Selain itu, seperti kata orang, lebih baik membuktikannya sendiri. Ketika Tang Xiu melafalkan mantra mnemonik, dia tahu betul bahwa identitas Tang Xiu telah diverifikasi. Namun, yang membuatnya diam-diam terkejut adalah dia tidak tahu metode lain yang ditunjukkan Tang Xiu padanya. "Grandmaster, bagaimana Anda melakukannya?" Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Dulu akulah yang memberikan pagoda indah ini kepada Yan Er. Tentu saja, aku punya cara lain untuk membukanya, dan Yan Er juga mengetahuinya." Gu Xiaosui tiba-tiba mengerti. Dengan mata penuh rasa hormat, dia berkata, "Guru besar, mari kita masuk." "Guru, dia ada di dalam." Tang Xiu mengangguk dan melangkah melewati pintu pagoda. Hah! Dalam sepersekian detik saat ia masuk, Tang Xiu merasakan hawa dingin yang menusuk dari udara. Suhu di dalam pagoda 10 kali lebih dingin daripada dunia luar. Meskipun ia juga seorang kultivator, ia tetap tidak mampu menahannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. "Siapa ini?" Suara penuh perubahan bergema di dalam pagoda. Seorang wanita tua berjubah emas dengan tongkat jalan bergambar naga, langsung muncul di depan Tang Xiu. "Penatua Ji, jangan bersikap kasar." Gu Xiaosui melayang ke depan dan berbicara dengan nada serius. Ekspresi wanita tua itu sedikit berubah. Dia menghadap Gu Xiaosui dan mengangguk sambil berbicara dengan nada yang rendah. "Tuan muda, Tuan pernah berkata bahwa selain Anda, tidak ada seorang pun yang dapat memasuki pagoda yang indah ini. Namun kali ini Anda datang dengan orang luar, apa tujuan Anda?" Gu Xiaosui menunjuk ke arah Tang Xiu dan berkata, "Dialah orang yang selalu dicari guru." "Apa?" Pupil mata wanita tua itu mengerut hebat saat dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi sangat terkejut. Tang Xiu mengamatinya beberapa kali dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Garis keturunan klan Mesmer berani bertindak tak terkendali di depan yang mulia ini? Jika aku ingat dengan benar, jika Anata ini tidak bertindak untuk melindungi klanmu di masa lalu, seluruh klan Mesmer akan dibantai habis-habisan oleh Raja Dewa Qian Yan tanpa ada seorang pun dari kalian yang tersisa." Embun, tiup. Tubuh wanita tua itu gemetar dan langsung berlutut di depan Tang Xiu. Seperti yang dikatakan Tang Xiu, jika bukan karena kebetulan yang beruntung bahwa ia menghadapi pembantaian terhadap klan Mesmer dan membantu melindungi mereka, mungkin nama klan Mesmer akan dihapus dari dunia abadi. Bahkan tidak ada seorang pun di bumi selain gurunya, Guyan Er, yang tahu tentang masalah ini. Ji Qimei memberi hormat kepada yang mulia. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. "Berdirilah. Lukamu sangat serius. Jika tidak segera diobati, mungkin kamu tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun." Ji Qimei menjawab dengan ekspresi getir. "Junior ini tahu.
Namun, bumi kekurangan sumber daya dan tidak memiliki obat mujarab untuk diminum. Bertahan hingga saat ini sudah merupakan berkah yang sangat besar bagi saya. Tuan Muda benar-benar mampu menemukan yang mulia. Jika Tuan Muda bangun, dia pasti akan sangat bahagia. Bangun? Alis Tang Xiu sedikit berkerut saat dia bertanya dengan nada tenggelam. Bagaimana keadaan Yan Er sekarang? Ini. Raut wajah Ji Cimei sedikit berubah. Ia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Dengan ekspresi agak getir dan sedih, Gu Xiaosui berkata, Guru besar, kondisi cedera guru jauh lebih serius daripada tetua Ji. Dia telah kehilangan kesadaran berkali-kali dalam 10 tahun terakhir. Bahkan jika dia terbangun, paling lama, dia hanya bisa bertahan selama setengah hari sebelum dia kehilangan kesadaran lagi. Mimpi buruk Twilight? Tang Xiu teringat saat Gu Xiaosui mengatakan hal itu. Jantungnya serasa diguncang gempa bumi dan langsung berlari ke arah tangga tanpa ragu. Pagoda yang indah itu memiliki total 7 lantai. Selain lantai pertama yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai macam material pemurnian, 6 lantai sisanya benar-benar kosong. Kecepatan Tang Xiu sangat cepat. Ketika dia tiba dan muncul di lantai 7, udara dingin di sekitarnya jauh lebih parah. Pandangannya kemudian tertuju pada tubuh seperti batu giok di atas ranjang es yang dingin, dengan rok putih, rambut hitam, dan wajah cantik yang menggetarkan hati. Penampilannya tampak seperti dia berusia 20-an saat dia berbaring diam di ranjang. Itu dia. Setelah melihat dengan jelas penampilan yang sangat cantik itu, getaran dan detak jantung yang menghantam jantung Tang Xiu meningkat beberapa kali lipat. Meskipun penampilan Gu Yan'er jauh berbeda dibandingkan dengan masa lalu, tetapi penampilan yang familiar itu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakannya bahkan setelah beberapa milenium. Murid. Tang Xiu datang ke samping hamparan es. Dengan tangan gemetar, dia dengan lembut mengangkat Gu Yan'er dan memeluknya erat-erat. Wajahnya begitu familiar, aroma dan rasanya familiar. Tidak pernah sekalipun dalam mimpinya dia berharap bisa bertemu lagi dengan murid yang dibesarkannya. Adegan masa lalu muncul kembali dalam pikirannya. Tuan, Yan'er lapar. Bisakah Anda memetik buah abadias perhijau itu untuk saya? Guru, Yan'er telah mempelajari tarian perikupu-kupu terbang, bisakah Anda melihat tarian saya? Tuan, Yan'er telah menembus level kultivasi, tidak lama lagi Yan'er akan mencapai alam abadi sejati. Pada saat itu, Yan'er akan memiliki kemampuan untuk melindungi Anda. Tuan, Anda membelikan saya kain kasapr yang indah dan ramping. Saya sangat menyukainya, Yan'er sangat menyukai pakaian putih. Guru. Mata Tang Xiu sedikit basah. Dia membelai wajah Gu Yan'er dengan lembut dan turun ke pipinya, lalu perlahan duduk di tepi ranjang es sambil menatap Ji Cimei dan Gu Xiaosui dan bertanya dengan nada rendah. Ceritakan semuanya padaku. Bab 143, berada dalam keadaan tidak sadar. Ji Cimei menganggap Tang Xiu seperti seorang dewa. Dia dengan hormat menjawab setelah mendengar pertanyaannya. Yang mulia, bawahan ini tidak tahu banyak tentang hal itu. Yang saya tahu adalah, dia telah mencari Anda selama ribuan tahun dengan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, guru mendengar bahwa Anda telah ditipu oleh orang lain dan bahkan jiwa Anda tidak tersisa. Karena dia tidak mempercayainya, dia bahkan bergegas melakukan perjalanan ke surga ke-9 dan akhirnya menjadi murid tidak resmi Kaisar Surgawi Tianji dan mempelajari seni ramalan kemajuan bintang dengan sepenuh hati. Setelah guru membayar harga yang sangat menyedihkan, barulah dia akhirnya dapat meramal jejak tentang Anda. Namun, karena tidak mudah menemukan tempat ini, guru menyelinap ke Pulau Waktu untuk bersekongkol melawan setan bayangan Zhu Shou dan menjadi murid penggantinya. Dia akhirnya memperoleh bagan formasi susunan sihir luar angkasa. Guru sudah selesai dan menghabiskan banyak upaya dan kekayaan sebelum dia akhirnya dapat meletakkan susunan sihir luar angkasa. Namun pada saat itu, setan bayangan Zhu Shou menemukan kami. Dia menyerang dan menyebabkan kami menderita kerugian besar. Guru terkena mimpi buruk senja Zhu Shou. Niat membunuh terpancar dari mata Tang Xiu. Kemudian dia terus bertanya dengan nada tenggelam. Jika aku ingat dengan benar, Gu Xiaosui mengatakan bahwa kamu tiba di bumi beberapa dekade yang lalu. Namun, aku baru kembali ke bumi selama setahun.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Qimei menjawab. Pemahaman guru tentang hukum ruang dan waktu telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Namun, sebelum kami tiba di bumi, Zhu Shou menyerang kami dengan mimpi buruk senjanya, yang menyebabkan penyimpangan di sungai waktu abadi dan menyebabkan kami tiba di bumi beberapa dekade lebih awal. Pertanyaan-pertanyaan dalam hati Tang Xiu saat mendapat jawaban, sirna. Dia akhirnya mengerti mengapa aula pesta abadi memiliki pena naga penghalang air dan formasi 1000 revolusi. Ternyata itu semua diatur oleh Guyan Er. Dia melakukan semua yang dia bisa dan membayar harga yang sangat mahal dan menyakitkan hanya untuk datang ke bumi secara pribadi. Hati Tang Xiu tidak terbuat dari batu. Ia tersentuh hatinya, dan gelombang emosi yang meluap-luap menghantam hatinya. Memiliki perasaan cinta dan kasih sayang membuatnya membenci iblis bayangan Zhu Shou. Ia bersumpah, jika suatu hari ia kembali ke dunia abadi, maka Zhu Shou harus membayar harga yang paling menyedihkan. Berdiri di samping sambil melihat penampilan Tang Xiu, hati Gu Xiaosui dipenuhi dengan berbagai macam perasaan. Dia tahu keinginan gurunya. Dia juga tahu apa yang telah mengganggunya selama ribuan tahun. Dan sekarang, meskipun gurunya masih tidak sadarkan diri, tetapi dia dipeluk oleh guru besar dalam pelukannya. Itu membuatnya bertanya-tanya, apakah gurunya yang kehilangan kesadaran bisa merasa bahagia? Yan Er. Kapan dia bisa bangun? Tang Xiu menoleh menatap Ji Qimei dan bertanya dengan nada yang dalam. Ji Qimei menjawab dengan hormat. Terakhir kali guru terbangun adalah 3 bulan yang lalu. Berdasarkan pola yang biasa di masa lalu, dia seharusnya bangun dalam 3 bulan juga. Selain itu, kita juga kehabisan batu penenang jiwa, batu yang tersisa hanya dapat mempertahankan kondisi guru selama 2,5 tahun. Jika kita tidak dapat memperoleh lebih banyak batu penenang jiwa dalam kurun waktu ini, saya khawatir guru, dia. Batu penenang jiwa? Batu jiwa untuk menenangkan kondisi pikiran atau jiwa seseorang yang tidak normal, dan untuk melindungi kehidupan mereka? Tang Xiu mengepalkan tangannya erat-erat sementara kilatan tegas melintas di matanya. Dia tidak hanya harus memikirkan segala cara yang mungkin untuk menemukan batu penenang jiwa, tetapi dia juga harus melakukan segala yang dia bisa untuk mencari kristal krono dan rumput kebangkitan iblis. Batu penenang jiwa hanyalah solusi sementara karena tidak akan membasmi inti masalahnya. Hanya setelah menemukan kedua benda itu atau benda lain yang memiliki efek yang sama, Guyan Er akan sembuh total. Di antara kalian berdua, siapa yang tahu tentang meramu pil? Gu Xiaosui dan Ji Qimei saling berpandangan. Kemudian, Gu Xiaosui langsung berkata, hanya sedikit yang kuketahui tentang itu. Guru tahu tentang alkimia, dan dia mengajariku sesekali. Tapi aku tidak bisa meramu pil yang terlalu berharga. Ji Qimei berkata, aku bisa melakukannya. Tang Xiu berkata, aku akan tinggal bersama Guyan Er sepanjang hari ini dan malam ini. Besok, kau akan menemaniku kembali ke Star City. Aku punya bunga cangkang spiral darah yang dapat digunakan sebagai bahan utama untuk meramu pil kondensasi roh. Mengenai formula untuk meramunya, aku akan memberikannya kepadamu. Jika kau perlu menemukan bahan obat lainnya, maka pikirkanlah segala cara yang mungkin untuk menemukannya. Pil kondensasi roh. Ekspresi terkejut sekaligus senang tampak di mata Ji Qimei. Selama ribuan tahun dia hidup di dunia abadi, jadi dia tentu tahu tentang betapa berharganya dan efek pil kondensasi roh. Jika dia benar-benar mampu meramu pil ini, kondisi gurunya dapat dipertahankan selama 3 hingga 5 tahun lebih lama. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Ji Qimei berlutut dan bersujud. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, kita tidak lagi berada di dunia abadi. Mulai sekarang, pastikan untuk tidak membungkuk dan berlutut di hadapanku di depan orang lain. Selain itu, aku bukan lagi Tang Xiu tertinggi dari dunia abadi yang menyendiri dan terpencil. Aku sekarang hanyalah orang modern yang harus memulai lagi dari awal. Baiklah, kau boleh keluar sekarang. Ya. Ji Qimei dan Gu Xiaosui menjawab dengan hormat. Suhu di dalam pagoda yang indah ini puluhan derajat di bawah nol. Bahkan lebih dingin beberapa derajat dibandingkan dengan gudang penyimpanan dingin. Namun, dengan mengandalkan vitalitas dan kinya yang luar biasa, Tang Xiu menahannya dan tinggal di dalam pagoda yang indah itu selama 1,5 hari.
Dia tidak pernah melihatnya selama ribuan tahun, dan dia tidak tega meninggalkan seseorang yang telah membayar begitu mahal untuknya. Meskipun dia tidak sadar, tetapi Tang Xiu tetap ingin menemaninya. Pada pagi berikutnya, Tang Xiu keluar dari pagoda yang indah itu dan kembali ke tepi pantai. Kemudian, dia melihat Gu Xiaosui dan Ji Qimei yang berdiri bersama karena mereka sudah lama menunggunya. "Grandmaster, Ouyang Lulu telah datang," kata Gu Xiaosui dengan hormat. Tang Xiu berkata dengan enteng. Karena dia sudah datang, dia bisa menyelamatkanku dari banyak masalah. "Ji Qimei, apakah kamu punya kartu identitas?" "Tidak." Ji Qimei menggelengkan kepalanya dan berkata. Tang Xiu menatap Gu Xiaosui dan berkata, "Bantu dia mendapatkan kartu identitas. Memilikinya saat kita hidup di bumi akan mengurangi banyak masalah. Baiklah, ajak aku menemui Ouyang Lulu." "Grandmaster, apakah Anda ingin menjadikannya kusir Anda lagi?" Ekspresi tersenyum penuh tergambar di mulut Gu Xiaosui. Tang Xiu mulai berjalan sambil bertanya balik. "Ji Qimei belum punya kartu identitas. Tidakkah menurutmu dia bisa naik jet pribadinya dan segera bergegas bersamaku ke Star City?" "Seperti yang dikatakan Grandmaster." Senyum di wajah Gu Xiaosui semakin tebal. Dia tahu kepribadian Ouyang Lulu. Dia telah lama menemukan dan tahu bahwa putri kecil manja dari keluarga Ouyang itu sangat sombong dan memiliki harga diri yang tinggi, tetapi guru besarnya bahkan mampu menjinakkannya menjadi jinak. Apakah pesonanya sebesar itu? Atau mungkinkah dia adalah kutukan bagi Ouyang Lulu? Beberapa menit kemudian, di tempat parkir aula pesta abadi, mata Ouyang Lulu terbuka lebar saat dia menatap penuh amarah ke arah Tang Xiu dan berteriak. "Apa? Kau ingin aku menjadi kusirmu lagi? Dalam mimpimu, bibi buyut ini selalu menjadi orang yang memerintah orang lain, dan tidak pernah sekalipun aku membiarkan orang lain memerintahku. Tang Xiu, bahkan jika kau mengatakan bahwa kau ingin menyingkapkan surga yang agung, aku tidak akan melakukan apa yang kau inginkan." Tang Xiu menjawab dengan nada yang dalam dan penuh arti. "Lulu, aku ingat apa yang kau katakan sebelumnya. Kita adalah teman. Bukankah seharusnya teman saling membantu?" Dia tidak memiliki kartu identitas, dan keinginan untuk naik pesawat ke Star City untuknya adalah omong kosong belaka. "Kalau tidak, bagaimana kalau kali ini aku, sebagai seorang teman, dengan tulus memintamu sebagai temanku untuk menyewa jet pribadimu?" "Anda..." Ouyang Lulu tidak menyangka bahwa Tang Xiu bahkan akan menggunakan kata-katanya sebagai senjata untuk menyerangnya. Hatinya dipenuhi dengan keengganan, tetapi dia jauh lebih enggan kehilangan Tang Xiu sebagai teman. Karena tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik, dia menggunakan trik lamanya lagi untuk berjuang mendapatkan kembali sebagian wajahnya, dengan berkata, "Membantumu sebenarnya bisa dilakukan. Tetapi yang paling aku sukai adalah mendengarkan pujian. Aku dapat mengatur penerbanganmu segera dan bahkan secara pribadi mengantarmu ke Star City jika aku merasa cukup baik dengan pujianmu." Tang Xiu berkata, "Lulu, kamu adalah wanita cantik yang unik dan sangat cantik, kamu memiliki pembawaan yang baik dan semua orang menyukaimu, seperti melihat bunga yang sedang mekar. Kamu memiliki hati seorang Buddha. Sekarang kamu dapat membawa kami ke Pulau Jingmen, kan?" Huf. Gu Xiaosui yang berada di samping tidak dapat menahan senyum sambil mengeluarkan suara tertawa. Mulut Ouyang Lulu berkedut beberapa kali saat dia berkata dengan marah. "Tang Xiu, kamu sengaja melakukan ini, bukan? Kamu pikir ingatanku buruk, bukan? Dan bermain sebagai orang licik untuk menipuku? Aku masih ingat dengan jelas. Itu adalah kata-kata pujian yang pernah kamu katakan kepadaku sebelumnya. Dan, kata-kata itu tidak buruk." Dia akhirnya berkata, "Kata-kata itu tidak buruk." Dan mengatakannya dengan nada yang sangat berat. Tang Xiu terdiam. Gu Xiaosui kemudian membuka mulutnya dan berkata, "Lulu, tolong jangan mempersulit Grandmaster, ya. Selain itu, Tetua Ji memiliki urusan penting dengan Grandmaster di Star City. Ayo, bantu mereka, oke?" Ouyang Lulu menatap Tang Xiu dengan tatapan angkuh dan berkata sambil mendengus. Anggap saja sudah selesai. Aku tidak akan bertengkar denganmu kali ini untuk memberi Xiaosui sedikit muka. Ayo pergi sekarang. Bagaimanapun,
Aku masih memiliki diskusi yang belum selesai dengan Cui, jadi aku bersiap untuk terbang ke Star City lagi, dan membawamu juga, itu sangat praktis. Terima kasih banyak. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Saat Tang Xiu kembali ke Star City, hari sudah siang. Dia memberikan bunga kerang spiral darah kepada Ji Qimei dari vilanya di kota Gerbang Selatan dan meninggalkannya untuk mencari Ouyang Lulu sendiri. Kemudian, dia naik taksi untuk pergi ke rumah sakit medis Tiongkok Star City. Awalnya dia berencana untuk pergi ke sekolah menengah pertama Star City pagi-pagi sekali untuk melapor, tetapi memutuskan untuk menundanya. Selain itu, karena dia berada di Pulau Jingmen tadi malam, dia juga melewatkan rencana pemulihan untuk Yuan Chuling dan yang lainnya. Saat tiba di bangsal VIP, Tang Xiu menatap ibunya yang hendak menyantap makanannya dan bertanya. Bu, bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Apakah ibu masih merasakan nyeri atau luka? Su Lingyun berkata sambil tersenyum. Tidak sakit lagi. Xiu Er, bagaimana kamu bisa datang? Kamu tidak sibuk dengan kelas sekolah? Tang Xiu berkata. Sebenarnya, kurikulum di sekolah sudah lama selesai, dan kami menggunakan sisa bulan ini untuk meninjau. Nilai-nilaiku cukup bagus, dan aku telah menguasai isi buku pelajaran. Selain itu, guru Han tahu tentang kondisimu, jadi dia pikir pelajaranku tidak akan tertunda jika aku datang ke rumah sakit untuk menemuimu. Su Lingyun tersenyum dan berkata, Ibu tahu. Kemarin malam guru Han datang ke sini dan juga membicarakan nilai-nilaimu. Dia juga mengacungkan jempol untukmu. Aku tahu bahwa Xiuerku memiliki masa depan yang menjanjikan. Ah benar, apakah kamu sudah makan? Mau makan bersama ibumu? Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, Aku tidak lapar, Bu. Lagi pula, aku tidak akan lama karena aku harus kembali ke sekolah. Aku bisa makan nanti saat sampai di sana. Ngomong-ngomong, ibu bilang guru Han datang? Tapi aku tidak memberitahunya nomor telepon bangsalmu. Su Lingyun berkata sambil tertawa. Dia seharusnya bertanya pada orang lain. Ketika mereka sedang berbicara, pintu bangsal VIP berbunyi saat Presiden Li Hongji berdiri di sana dengan wajah penuh senyum. Ia memegang tas dokumen di tangannya. Ah, Presiden Li datang. Silakan duduk cepat. Su Lingyun tidak punya banyak waktu untuk makan, dan dia dengan cepat berjuang, ingin bangun. Li Hongji segera berkata, Jangan terlalu banyak basa-basi. Duduklah dengan baik. Ngomong-ngomong, Tang Xiu, aku sudah berhasil memberimu izin untuk sertifikat praktik medismu. Namun, para petinggi Biro Kesehatan cukup kritis. Namun, karena aku memberikan namaku sebagai jaminan, mereka dengan senang hati menyetujuinya. Nanti, kau tidak hanya akan menjadi dokter dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Jadi, kapan kau akan bersiap untuk datang dan memberikan layanan medis di rumah sakit medis Tiongkok kami? Tang Xi mengambil portofolio itu. Kemudian, dia mengambil dan membaca sertifikat itu dari dalam dan berkata, Tunggu sampai aku selesai mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dulu. Lagi pula, ibu mungkin tidak akan setuju jika aku harus memberikan layanan medis sekarang. Bab 144, kembali ke sekolah. Bagi Li Hongji, bisa mempekerjakan Tang Xiu bisa dikatakan sudah menjadi kesempatan yang baik dan membahagiakan, sebuah berkah yang diberikan oleh surga. Ia cukup puas setelah mendapat jawaban Tang Xiu saat ia berkata sambil mengangguk. Kalau begitu, aku sudah menyiapkan kantor untukmu, dan kau bisa menggunakannya setelah kau datang. Baiklah, kata Tang Xiu. Li Hongji berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tang Xiu mengantarnya pergi dan bertanya kepada ibunya sambil memegang portofolio sertifikat. Bu, di mana Bansho dan yang lainnya? Kenapa aku belum melihat mereka? Su Lingyun berkata sambil tersenyum. Aku menyuruh mereka kembali. Aku seorang wanita bersuami di halaman ini. Tidak pantas jika anak-anak besar itu menemaniku ke sini setiap hari. Lagi pula, rumah sakit mengirim 2 perawat untuk merawatku dan memenuhi kebutuhanku setiap hari. Itu sudah cukup. Tang Xiu melepaskan indera spiritualnya dan mendapati bahwa Bansho dan Dingzi masih ada di sekitar dan tinggal di koridor terdekat yang membuatnya diam-diam merasa puas. Kemudian, dia berkata, Aku mengerti. Karena ibu baik-baik saja, maka aku akan kembali ke sekolah sekarang.
Baiklah, Siuer, kamu harus belajar dan belajar dengan baik. Berusahalah sebaik mungkin untuk lulus ujian di universitas ternama. Su Lingyun segera berbicara. Yang paling membuatnya khawatir adalah masalah belajar dan akademis putranya. Tenang saja, Bu. Tang Xiu memberikan jaminannya dan tersenyum. Kemudian, dia meninggalkan rumah sakit. Di sekolah menengah pertama Star City, Han Qingwu sedang duduk di kantornya dengan ekspresi marah di seluruh wajahnya. Sekarang, cuti Tang Xiu sudah jatuh tempo, dan sudah waktunya baginya untuk kembali ke sekolah. Namun, orang itu belum datang ke sekolah hari ini. Dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa dia benci tinggal di sekolah. Bahkan jika nilainya bagus, tetapi dia juga harus memahami kebenaran bahwa senjata harus diasah sebelum berperang, dan bahkan jika senjatanya tumpul, itu juga akan dapat bersinar. HM? Guru Han, Anda tidak makan siang? Guru yang bertugas di kelas lain yang kembali untuk mengambil kuncinya, mendapati Han Qingwu masih di dalam ruangan dan ia pun langsung tersenyum dan bertanya padanya. Aku sudah sangat marah. Han Qingwu menjawab dengan suasana hati yang buruk. Hah? Ada apa? Guru yang bertugas itu terkejut. Han Qingwu tahu bahwa dia kehilangan sopan santunnya saat berbicara tadi. Dia segera berkata, tidak penting, ini hanya satu murid. Guru Li, Anda akan makan siang, bukan? Saya akan pergi ke kafetaria dan menemui Anda di sana nanti. Baiklah. Guru yang bertanggung jawab itu dapat mengetahui bahwa Han Qingwu tidak ingin membicarakan topik ini, jadi dia segera mengangguk dan pergi. Ketuk, ketuk. Beberapa menit kemudian, pintu kantor diketuk. Han Qingwu mendongak ke arah pintu. Ia langsung melompat dari kursi kerjanya saat melihat Tang Xiu yang berdiri di luar. Ia tiba-tiba berjalan ke arahnya dan berteriak dengan keras. Tang Xiu, apakah kamu masih mahasiswa atau tidak? Kita jelas-jelas sudah sepakat bahwa kamu harus menghadiri kelas hari ini, bukan? Dan kamu baru saja datang sekarang? Apakah kamu tahu bahwa kamu tidak hadir di kelas pagi? Tang Xiu berkata tanpa daya. Guru Han, Anda terlalu marah. Bisakah Anda tenang dan mendengarkan saya terlebih dahulu? Anda dapat berbicara lagi setelah itu, oke? Han Qingwu menjawab dengan marah. Apa? Kamu masih punya alasan untuk membolos? Patahkan jarimu dan hitung sendiri. Sejak terakhir kali kamu dirawat di rumah sakit untuk presentasi, berapa kali kamu menghadiri kelas? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru Han, Anda menempatkan saya di kelas 10 karena Anda mempercayai saya. Tentu saja, itu juga karena kita memiliki rasa sayang yang sama. Apakah saya pernah mempermalukan Anda sejak saya masuk kelas 10? Saya memang memiliki banyak hal penting yang harus diurus sehingga membuat saya tidak dapat menghadiri kelas. Saya tahu bahwa saya akan segera menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, dan saya tahu prioritas masalah tersebut, mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Oleh karena itu, Anda tidak perlu selalu menekankan bahwa saya melarikan diri untuk membolos sekolah. Han Qingwu membentak dengan marah. Lalu, kau menggunakan kepercayaan yang kuberikan padamu, agar kau bisa menuruti keinginanmu sendiri? Bersambung ke episode 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.